baik. Oke. Jadi kita lanjut aja ya, karena Tita belum gabung. Seperti biasa kita baca doa dulu ya, sebelum belajar kita membaca doa dipimpin oleh Rino. Ayo Rino. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada jam ketiga ini ya, pada pertemuan minggu ini kita masuk di pelajaran atau materi baru ya. Minggu lalu itu kita sudah masuk di materi tentang tari ya, tentang seni tari. Nah, jadi Kakak share materinya. Sebentar ya. Oh. Ya. Bentar, ini ada Tita bergabung, ada Tita bergabung. Tita baru bergabung, jadi kita tunggu dia sebentar. Nah. Halo Tita, Assalamualaikum. Kak. Iya. Kak. Iya. Pas ujian disuruh membuat video tadi. Pas ujian, kalau ujian kita ujiannya ujian tertulis ya. Kecuali ada prakteknya. Alhamdulillah. Kecuali ada tugas praktek. Nah, baru kakak suruh ada entah itu materi tari, jadi ada video tari gitu atau praktek tari. Kalau ada materi tari, saya akan wadah kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada materi tari, saya kabur aja. Kabur, nggak mau. Kenapa Rifat nggak mau nari? Malu. Tapi kemarin kan sudah membuat video tari tuh yang kakak suruh ya kan? Nah udah dimasukkan juga di YouTube-nya, YouTube channel YouTube Rifat sendiri. Kan enggak, kan bagus tuh. Kalau itu dipaksa sama mami. Dipaksa sama mami. Tapi bagus kan, jadi ada keberanian Rifat, ya. Ada keberanian Rifat untuk tampil di layar nih, gitu. Mempraktekkan tarian, ya. Jadi tari itu tidak hanya pada perempuan saja, gitu. Laki-laki juga bisa menari, ya. Jadi ada gerakan-gerakan khusus untuk ya, Rino. Ujian ganda kan? Kenapa? Ganda kan? Apa Rino? Yang ujian itu ada tuh ganda. Ada, ya. Ada uraian tidak kan? Ada uraian. Ada uraian, ada pilihan ganda. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk di materi nih, kakak jelasin ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Tidak ada? Tidak. Oke, kakak share ya. Tidak, Kak. Oke, baik. Kakak share. Ini ada PowerPoint-nya. Ya. Jadi materi bab 3 kita, Kak. Bab 6, sayang.
Bab 6. Jadi di bab 6 ini materinya tentang iringan tari modern. Ya, sebelumnya kan kakak sudah meminta adik-adik untuk mempraktekkan tari ya, praktekkan tari. Kalau Rifat kemarin sudah memvideokan dan memasukkan di channel YouTube ya Rifat. Tari. Ya, sama video kucing ajaib tari. Ya, kucingnya juga menari. Benar. Nah, kita kemarin sudah mengirimkan ke kakak itu tarian tortor ya, Tita. Ya. Nah, jadi Rino lagi nih yang belum nih ya, praktek tarinya nih ya. Nah, tari itu kan ada iringannya ya. Nah, nanti kita jelasin nih. Kita masuk di iringan tari modern ya. Kan ada tari modern, ada tari tradisional. Nah, di sini kita akan membahas tentang iringan tari modern. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian iringan tari itu ya. Nah, selain menggunakan gerak sebagai media, pada umumnya tari memerlukan iringan atau musik pengiring ya sebagai pendukung dari pegelaran seni tari. Kenapa? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, dengarkan kakak menjelaskan dulu ya. Nanti soalnya kakak mau memberikan Bunda. ya untuk adik-adik, jadi harus paham dulu apa itu iringan tari. Ya, Tita? Ya. Tita ngapain itu? Ya, Kak. Dengerin kakak dulu ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti ditanyakan. Jadi, kita membahas dulu ya. Dengarkan kakak dulu. Oke. Nah, jadi setiap penampilan itu, khususnya di tari itu memerlukan iringan atau musik pengiringnya. Ya, kalau tidak ada iringan tarinya, penampilan tarinya hampa nggak sih? Atau menarik nggak sih? Menurut Rifat, Rino, dan Tita? Rifat? Ya. Kameranya on kan, Dek? Biar kakak kelihatan wajah ganteng Rifat nih. Udah makan. makan ya, Kak? Bunda, Ya, dihidupin Rifat. Lah, Rifatnya hilang. Oke. Rino sama Tita nih, Tita. Ya. Nah, coba dengarkan kakak dulu ya, Rita ya. Soalnya nanti kakak mau memberikan tugas nih untuk kalian. Jadi, kakak jelasin dulu ya. Oke. Nah, jadi pada tari itu sangat penting iringan musik ya untuk pendukung dari penampilan atau karya seni tari. Kak. Ya. Kak, Bunda telepon sebentar ya. Bunda telepon. Oh iya. Bunda telepon. Baik. Bentar. Iya, Tita. Oke. Oke, Rifat. Jadi, musik dapat membantu untuk menggambarkan suasana sedih, marah, gembira, dan dapat menegaskan ungkapan gerak tari. Ya, di sini sangat peran penting sekali iringan musik itu ya untuk penampilan karya seni tari ya. Kak. Ya, Rino. Sebentar. Kemana, Rino? Toilet sebentar. Toilet. Oke. Oke, Rifat dengerin ya, Rifat. Jadi, Rifat, musik iringan tari itu di dalam suatu pertunjukan atau pegelaran karya seni tari. Penting nggak menurut Rifat musik pengiring itu?
penting kali. Kenapa, Rifat? Coba jelasin. Kalau tidak ada musik pengiring nih, apakah menarik pertunjukan karya seni tari itu atau gimana menurut Rifat? Kalau nggak ada musik. Nggak menarik. Ya, kalau tidak ada musik nih, gimana? Nggak menarik. Tidak Nggak tertarik, menarik. hampa ya, tanpa ada iringan atau musik pengiringnya, ya kan? Jadi dengan adanya musik itu atau iringan ya, iringan tari itu dapat menggambarkan suasana sedih, gembira, ataupun marah. Ya, jadi ungkapan dari gerak tari itu. Jadi kita tahu nih apa sih makna dari tari ini gitu. Jadi tergambarkan atau dapat menegaskan ungkapan dari gerak tari. Itu dia. Ya. Nah, karya tari ini memiliki dua unsur, ya, yaitu sebagai rangkaian gerak dan musik sebagai rangkaian bunyi. Ya, kalau tari kan gerak. Nah, kalau musik adalah rangkaian bunyi. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tak ada tari yang hadir tanpa diiringi musik. Ya kan? Jadi sangat berpengaruh sekali musik ini terhadap penampilan tari ya. Musik tari dapat berupa seperangkat gamelan, tepukan tangan, hentakan kaki, teriakan, dan alat musik modern lainnya. Jadi tidak hanya alat musik saja yang bisa untuk mengiringi tarian, tetapi seperti tepukan tangan atau suara penarinya, nah itu bisa apa namanya? Diiringin untuk tarian, ya. Nah, di sini nih ada dua macam iringan, ya. Di sini iringan internal, ya. Iringan internal ini adalah iringan tari yang langsung ditawarkan oleh si penari, ya. Jadi iringan internal ini tidak memakai alat musik, ya. Iringan siapa? Rifat sama Tita. Jadi iringan internal ini itu langsung dari iringan si penarinya itu sendiri. Contohnya tepukan tangan atau suara penarinya langsung gitu. Jadi tidak ada iringan dari alat musik. Ya, jadi hanya iringan internal saja, iringan yang langsung dari si penari itu sendiri. Ya. Paham adik-adik untuk iringan internal? Tita, Rifat? Paham. Paham. Oke, nah yang kedua iringan eksternal. Nah, kebalikan dari internal nih. Iringan eksternal ini adalah iringan yang berasal dari luar diri penari. Nah, kalau iringan eksternal itu biasanya memakai alat musik, ya, tidak berasal dari diri si penari itu, ya, iringan musiknya, tapi dari alat musik. Berbeda dengan iringan internal yang hanya dari si penari itu sendiri dan tidak memakai alat musik. Ya, contohnya nih, contoh iringan internal ini pada tari apa? Yang tidak memakai alat musik, yang hanya memakai suara si penarinya saja atau tepukan tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Kalau yang memakai iringan musik nih, tari flamenco. Nah, kemarin kita sudah membahas tari flamenco, ya kan? Ya kan, Tita? Iya. Tita sambil baring, Tita. Capek. Capek. Jam terakhir ya. Nah, jadi udah tahu bedanya internal dan eksternal itu ya. Iya. Nah, oke,
Oke, kakak lanjut. Nah, di sini kita masuk jenis iringan tari modern. Apa-apa aja sih jenisnya? Nanti kita bahas satu per satu. Nah, di sini musik dalam sebuah tarian merupakan unsur pendukung dalam sebuah tarian. Ya, keunikan sebuah tarian dapat dilihat dari musik irama pengiringnya. Sebagai contoh tari balet, ya, yang merupakan jenis tarian formal dilakukan dengan iringan musik klasik. Jadi tarian balet ini diiringin oleh musik klasik, ya kan? Jadi tarian ini jenis tarian formal. Tarian flamenco dari Spanyol itu diiringin oleh permainan gitar ya, atau kastanyet, ya kan? Sedangkan tari breakdance umumnya diiringi oleh lagu hip hop, rap atau remix. Ya, jadi tiap-tiap tari itu ada iringan musiknya tergantung pada iringan internal atau eksternal. Nah, yang kita bahas ini kan tari modern nih, ya, tidak tari tradisional. Nah, berikut beberapa jenis musik iringan tari modern. Tita, kenapa kameranya Tita? Dino, Rifa, Dinos, sudah kembali kah? Nah, di sini nih ada beberapa jenis musik iringan tari modern. Yang pertama apa ini Tita? Coba Tita baca. Berikut ini beberapa jenis musik iringan tari modern. Musik pop merupakan musik hiburan yang menekankan pada kenikmatan bagi pendengarannya. Berbagai musik pop adalah jazz, blues, dan rap. Ya, jadi ini termasuk ke dalam jenis musik iringan tari modern. Musik pop itu adalah musik modern atau musik hiburan yang menekankan pada kenikmatan bagi pendengarnya. Biasanya musik pop ini itu alirannya musik-musik jazz, musik blues, dan rap gitu ya. Musik-musik yang emang modern gitu ya pada musik pop. Selain itu ada musik rap nih ya. Musik rap ini memiliki ketukan yang kuat, ritmis dan cepat. Ya, ini termasuk ke dalam musik pop tadi. Ada lagi musik R&B, merupakan musik Afro-Amerika yang populer pada tahun 40-an sampai 60-an yang berubah menjadi musik soul. Karena musik ini dapat menyentuh dan menggerakkan hati ya, lebih lembut gitu. Ya. Nah, ini musik jazz bercirikan improvisasi ya. Ya, musik jazz ini bercirikan improvisasi, yaitu usaha memperindah permainan musik, baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, ada musik rock and roll. Nah, siapa yang udah pernah lihat nih? Rifat udah pernah lihat belum musik rock and roll? Dengar, udah pernah dengar? Atau musik jenis apa yang udah pernah Rifat dengar? Musik pop udah gitu ya. Musik slow. Udah. Slow. Hah? Slow. Slow. Cello itu nama alat musiknya. Slow. Ini kan jenis musik modern. Yang Laduden Halilintar. Cello Kak, cello katanya. Kenapa? Slow, santai, itu santai. Musik pop
ya, lebih ke musik pop ya, yang udah sering kita dengar ya. Nah, di sini ada musik rock and roll nih. Nah, jadi musik ini berciri tentang lirik yang digemari oleh kaum-kaum remaja ya. Pada zaman sekarang kan kebanyakan yang menyukai musik rock and roll ini kaum-kaum remaja karena musiknya itu lincah dan cepat gitu ya. Lebih rock ya kan? Nah, ada lagi musik blues. Nah, musik blues ini dikembangkan oleh kaum imigran dari Afrika yang ada di Amerika. Ciri khasnya adalah pemain gitar yang penuh improvisasi. Jadi, pemain gitarnya ini improv ya, mengimprovisasi permainan musiknya ya, menjadi musik blues. Nah, ada lagi musik klasik. Ya, musik klasik, terus musik instrumen, dan musik perkusi. Kita kenapa itu kita dipukul-pukul kameranya? Nah, udah capek. Capek. Udah tadi. Dari mana Tita tadi? Rino belum kembali. Dari pasar. Percaya. Rino belum kembali nih. Rino. Apa? Hidupin kameranya Rino. Ini dia. Rino dari tadi ya, kok nggak dihidupin ya kameranya? Biar kelihatan nih sama teman-temannya. Ya. Walaupun kita belajarnya di layar, ya virtual, tetapi masih bisa saling bertatapan ya di layar laptopnya masing-masing. Nah, selain jenis nih yang kita bahas ada fungsi iringan tari. Ya kan? Nah, fungsi iringan tari ini di dalam sebuah tarian fungsi musik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai pengiring tari dan sebagai ilustrasi atau pemberi suasana tari. Itu fungsi tarinya, fungsi iringan tarinya. Nah, yang kita bahas yang pertama, sebagai pengiring tarian, musik digunakan sebagai pengatur irama tari, karena tari merupakan gerak-gerak yang berirama. Nah, iringan tari dipilih karena pertimbangan irama, yaitu adanya kesesuaian antara irama musik dengan irama gerak tari. Irama merupakan pengatur waktu atau tempo, cepat lambatnya dari suatu rangkaian gerak tari. Untuk menguatkan ekspresi tari, perlu pemahaman dan pengertian antara penata tari dan penata musik. Ya, nah, jadi kakak minta nih sama Rino, coba Rino baca ulang Rino. Coba Rino baca ulang. Baca ulang yang mana? Nih yang kakak tampilin di layarnya. Fungsi tarian. Fungsi iringan tari, kan ada dua. Nah, sebagai tarian. Dalam sebuah tarian fungsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai pengiring tarian dan sebagai ilustrasi tarian atau pemberi suasana tarian. Satu, sebagai pengiring tarian musik digunakan sebagai pengatur irama tarian karena tarian merupakan gerak-gerak yang berirama. Irama tarian dipilih karena pertimbangan irama, yaitu adanya kesesuaian antara irama musik dengan irama gerak tarian. Irama merupakan pengatur waktu, tempo, cepat lambatnya dari suatu rangkaian gerak tari untuk membuatkan ekspresi yang perlu
pemahaman dan pengertian antara penata tarian dan penata musik. Iya, benar. Iya, jadi pengiring tarian musik ini sangat penting sekali ya, seperti yang kakak bilang di awal tadi, itu pengiring tarian musik ini sangat berpengaruh penting terhadap pertunjukan tari. Tita tidur, Tita. Jangan bawa baring Tita, nanti makin tidurnya, ya. Sebentar lagi ya kita, karena udah mau jam 12 juga nih. Sebentar lagi ya kita ya. Nah, jadi fungsi yang pertama di dalam iringan tari ini ada sebagai pengiring tarian musik, ya. Jadi sangat berpengaruh penting di dalam pertunjukan tari. Karena adanya iringan tari ini dipilih karena pertimbangan irama, yaitu adanya kesesuaian antara irama musik dengan irama gerak tari. Jadi pengaturnya itu adalah tempo, ya. Jadi tempo musik dan tari ini harus selaras agar artinya saling bersambung, ya, saling menyatu antara musik dan tari, ya. Jadi harus sesuai nih antara musik dan tarinya, ya. Jadi pengatur waktu itu adalah tempo, ya, cepat lambatnya dari suatu rangkaian gerak tari. Kalau misalnya tariannya temponya cepat nih, jadi musiknya harus disesuaikan juga dengan tempo yang cepat, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua ada sebagai ilustrasi atau pengantar tari. Dapat menggunakan musik baik sebagai pengiring atau pemberi suasana. Nah, jadi musik itu gunanya, fungsinya untuk mengiringin dan pemberi suasana nih. Jadi misalnya suasana tarinya itu sedih, ya, misalnya suasana sedih, jadi musik pengiringnya itu harus sedih juga, gitu. Ya. Rino, Rifat, itu ngapain, Adek? Oke, dengar ya suara kakak ya. Ya. Oke, jadi fungsi yang kedua ini adalah untuk sebagai ilustrasi atau pengantar tari, ya, untuk pemberi suasana, ya. Misalnya suasananya sedih, jadi musik iringan itu juga harus dalam nuansa sedih juga, gitu. Nah, ini contoh pada tari flamenco, ya. Nah, ini contoh gambar tari flamenco. Tari flamenco itu kan ini nih Tita, tari yang diiringin oleh pemain gitar, ya kan? Alat musiknya itu gitar sebagai flamenco. Jadi yang ada pada gambar ini kan seorang penari, ya. Nah, penarinya ini diiringin oleh pemain gitar, gitu. Ya, cuman gitar saja yang mengiringin. Nah, ini termasuk ke dalam tari modern yang diiringin oleh gitar, ya. Nah, ini adalah tari flamenco, ya. Nah, ini ada lagi musik gendang. Nah, ini gendang, ya. Musik gendang ini namanya rampak gendang. Ya, rampak gendang ini sebagai pengiring tari Jaipong, Jawa Barat. Jadi penarinya ini kan ada berapa 7 orang, ya. Nah, penarinya itu ada beramai diiringin oleh rampak gendang, ya. Jadi musiknya itu cuman gendang saja.
Ya. Jadi bermacam-macam nih, tergantung kepada apa sih tarinya itu gitu. Nah, kalau ini kan tari modern, kalau ini tari tradisional. Ya, tampak gendang sebagai pengiring tari jaipong di Jawa Barat. Nah, ini tari jaipong nih. Ya. Nah, mempraktekkan karya tari sesuai iringan. Ya, setiap penata tari kreasi baru atau kontemporer memiliki gaya tersendiri dalam penyusunan gerak, permainan komposisi, penggunaan iringan, kostum, dan tata rias yang berbeda sesuai dengan ide atau konsep dasar masing-masing penata tari. Begitu juga dengan bentuk penyajian, ditarikan dengan individu, berpasangan, atau berkelompok tergantung kepada tari apa yang mau kita tampilin nih. Jadi harus sesuai nih dengan konsep tarinya. Ya, jadi harus tahu komposisinya seperti apa, terus menggunakan iringan apa, kostumnya seperti apa, ya, tata riasnya gitu. Ya, kalau misalnya tari modern ya kita harus menarikan tari modern dengan Iya, Bunda, ada di musiknya kantor modern sama Pak juga. Rida. Ya. Sudah. Nah, ketika tarian ini dilakukan secara berpasangan, saling berhadapan, maka tarian ini harus dilakukan oleh masing-masing Bunda, dengan cara berlawanan. Jika yang satu maju, maka yang lain mundur.